Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, sore, jam berapapun lah kalian menonton. Jumpa lagi di episode kedua Orasi Media. Masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tentang kesehatan, tentang kontroversi, tentang apapun lah. Kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya mah buat ngisi waktu luang. Nah, sekarang ini saya lagi ada di Tasikmalaya, di kota santri dulunya. Di sebelah saya ada seorang tamu. Jadi saat ini kita mau ngomongin masalah Gen Z. Gen Z itu ada apa atau apapun lah gitu, tentang apakah Gen Z sudah kenal dengan aware dengan kesehatan atau kayak gimana lah tentang yang ada di sosial media. Nah, di sebelah saya ini kebetulan anak Gen Z. Silahkan perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Surya. Saya termasuk Gen Z, soalnya kelahiran tahun 2006 ya. Aduh. Sekarang masih sekolah. SMA kelas 3. Nah, jadi kita di sini nanti kita mau ngobrol masalah ada apa sih? Istilahnya mah Gen Z versus everyone lah gitu. Karena kan lagi rame nih di sosmed katanya si Gen Z teh mentalnya lembek lah, generasi strawberry lah, atau apalah gitu. Nah, kebetulan ada Gen Z-nya juga, kita ngobrol di sini. Nah, menurut Kang Surya gitu, sekarang kita langsung ke pokok pembicaraannya. Gen Z teh gimana sih sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi, Gen Z itu gak bisa disebut generasi yang lembek ya. Soalnya kan ya meskipun emang anjir kalau cok balikan deh J2 cok. Ya menurut saya pribadi, Gen Z gak bisa disebut generasi yang lembek ya. Soalnya banyak juga orang-orang dari generasi sebelumnya yang emang udah mentalnya tempe ya, gitu. udah mentalnya tempe dari sananya. Itu gak bisa disebut sebagai gen ya. Gen buat Gen Z nih lembek enggak, tapi tiap generasi juga ada yang lembek. Ya juga sih. Sebetulnya kalau boleh saya luruskan, sebenarnya mah yang speak up, wah gue dimarahin nih ya di sosial media lah banyak ketunya yang ngeluh itu hanya 5% dari Gen Z sendiri. Menurut penelitian pun seperti itu. Nah, sekarang kita sebenarnya kalau saya sih lebih ngelihat kita itu generasi, ya saya lah gitu. Saya berarti Gen X ya kalau nggak salah, atau milenial. Gen X kalau nggak salah. Gen X itu kita ngalamin nih perubahan teknologi, sedangkan si Gen Z sendiri ketika lahir sudah ada banyak teknologi gitu ya kan. Nah, sebetulnya dengan adanya teknologi ini dimudahkan atau agak gagap atau gimana, Kang Surya? Kalau saya pribadi sih merasa dimudahkan ya. Soalnya lebih mudah ngambil informasi dari berbagai tempat, meskipun itu dari negara lain, kita bisa tetap dapat informasinya. Contoh misalkan ada pelajaran misalkan ya gitu, kita bisa. Tapi dengan sosial media sekarang yang katanya sih gitu agak-agak, tapi punya sosial media? Punya. Ada TikTok, ada IG gitu, ada main lengkap. Twitter enggak? Enggak sih kita. Twitter mah para SJW-nya serem-serem lah gitu. Menghindari. Nah, dengan peran sosial media sekarang di generasi sekarang, sebetulnya sedikit mengganggu aktivitas kah, atau sedikit mengganggu kesehatan mental kah, atau ada dampak buruk, dampak baiknya nggak? Pastinya dampak buruk atau dampak baik itu ada di setiap teknologi atau apapun itu. Tapi menurut saya pribadi ya
dampak baiknya lebih besar kalau kita pintar mengolah teknologi tersebut. Contohnya kan buat kesehatan mental sendiri. Misalkan kalau di rumah atau di lingkungan sekitarnya dia gak bisa ada tuh tempat buat curhat, sekarang kan bisa di Telegram. Contohnya buat pesan anonim, bisa buat curhat juga, atau dimanapun itu di WhatsApp, di IG bisa buat curhat juga. Ya mungkin itu yang disebut generasi lembek itu karena teknologinya sudah meningkat mungkin ya. Karena teknologi meningkat, jadi generasi kami itu bisa mencurahkan isi pikiran kami atau kedepresian kami ke dalam teknologi, ke sosial media itu. Ya bisa jadi. Tapi benar juga sih. Saya pun banyak kemarin ini kalau nggak salah ketemu dengan orang, dia bikin grup gitu, cuman isinya dia doang gitu. Terus di situ dia bisa ngomong apa aja gitu kan. Jadi di WhatsApp gitu, WhatsApp bikin grup, isinya tuh cuman dia doang. Jadi dia ngirim ke dia sendiri gitu kan. Ya bagus sih sebetulnya. Jadi memang kalau saya lihat dari segi kesehatan juga, atau misalkan kesehatan mental, setidaknya ada tempat peluapan emosi lah. Nah, buat sebetulnya nggak salah, nggak ya saya nggak bisa bilang salah atau nggak bisa bilang benar juga. Cuman minimal mungkin ada peluapan emosi. Nah sekarang masalah kesehatan. Kalau di sekolah ada pelajaran khusus tentang kesehatan, entah kesehatan ya maaf gitu, organ seksual atau segala macam gitu. Kalau itu sih saya ya kan belum kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka yang di bawah saya 1 tahun itu udah ada jurusannya sendiri ya. Meskipun SMA udah ada jurusan kesehatan. Tapi buat saya masih IPA IPS. Jadi palingan cuman edukasi dari tapi guru-guru. ada edukasi dari guru. Edukasi dari guru. Biar kita lebih tahu dan bagaimana cara mengatasi atau bagaimanapun itulah ya. Tapi kelihatan dari badannya suka seprot gitu. Suka ya tapi kan di rumah sedikit-sedikit ya gitu, buat jaga. Tapi benar juga generasi di bawah saya, atau ya kita boleh bilang Gen Z, itu lebih aware kepada kesehatan. Pertama, mereka lebih suka olahraga. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol di belakang itu sama Surya tuh ada bulu tangkis ya. Bulu tangkis, angkat beban juga. Meskipun ya sebetulnya nggak perlu ke gym ya. Kita bisa bikin sendirilah gitunya. Masalah itu angkat beban, terus di rumah juga bisa pull up segala macam. Baik buat jaga. Apalagi sekarang kan banyak yang berbahaya. Sekarang tuh lagi ngetren itu diabetes atau misalkan diabetes, gula darahnya tinggi karena banyaknya minuman kemasan yang gulanya tuh lebih banget gitu. Jadi bagus banget misalkan kalau misalkan teman-teman masih, atau teman-teman yang nonton ini masih suka minum-minum yang begitu, kalau untuk mengurangi ya dikurangi. Nah tapi lebih baik dibanyak lagi lari, olahraga ya gitunya. Jangan lupa minum air putih. Benar, jangan lupa minum air putih gitu. Nah, terus Surya sekolahnya IPS apa IPA? IPS. Ya, IPS. Nah, saya tuh suka penasaran sama yang nggak tahu sekolah zaman sekarang teh kumaha sih gitu, gimana sih gitu, maksudnya apakah ada kesulitan kah gitu dalam segi pengajaran atau gimana gitu di sekolah gimana? Kalau dalam segi pengajaran sih paling tergantung gurunya ya. Kadang gurunya kalau misalkan masih muda mengerti perasaan murid-murid gitu, lebih mudah mengerti. Terus atau yang udah berumur lah ya, sebut maaf nih ya. Nggak apa-apa. Berumur. Kadang berpikirnya tuh kayak ya begitulah. Belum terbuka terhadap murid-murid. Jadi kita tuh kurang seneng buat belajar sama dia teh. Tapi kalau misalkan gurunya seru, terbuka buat kita, belajar pun seneng, terus gak kerasa belajar juga. Meskipun waktunya 2 jam, gak kerasa aja. Gak kerasa gitu, 2 jam tau-tau jadi 3 jam gitu maksudnya. Gak kerasa teh gitu atau gimana? 2 jam gitu. Ya misalkan nih ya, saya tuh sekolah berangkatnya jam 6:30, pulangnya jam 4. Kalau hari Senin itu
rasanya cepat pulang. Kenapa? Karena pelajaran hari Senin itu gurunya yang terbuka itu buat kita. Asik-asik gitu ya. Yang asik-asik. Disatuin buat hari Senin aja kebetulan. Cuman buat Selasa, Rabu, Kamis, wah, rasanya itu kayak 2 hari mungkin sekolahnya. Lambat banget. Mangga Kang. Sok, mangga. Mangga. Saya menyusun kata-kata. Mangga, sok santai. Nah, jadi buat ya ini mah buat pelajaran. Jadi sama buat guru-guru juga gitu ya. Ya lebih up to date lagi. Lebih apa ya? Lebih mungkin cara mengajarnya juga gitu kan ya. Karena ini curahan hati dari siswa gitu. Ini mohon maaf pada guru-guru. Nggak apa-apa dah itu mah. Nah kan udah kelas 3 nih. Ya. Rencana mau dilanjutin kemana nih? Paling karena saya suka olahraga ya tipis-tipis, paling saya lanjutin kuliah ngambil jurusan PJKR lah ya. Oh, PJKR. PJKR teh apa? Pendidikan jasmani pastinya. Pendidikan jasmani PJOK mungkin ya lamun saya mah. Pendidikan jasmani olahraga. Gitu. Mau di mana nih? Ya, mirip-mirip. Yang dekat-dekat aja lah ya. Itu di Unsil. Unsil. Tasik Kota. Tasik Kota. Nah, jadi kita itu ada di Tasik teman-teman di ini daerahnya tuh namanya Rancapaku. Lihat view di belakangnya keren banget nih. Sebentar break dulu Adan. Nah sekarang balik lagi. Saya mau tahu tanggapannya Surya pribadi. Mungkin udah denger lah atau misalkan lihat atau baca di sosial media. Salah satunya adalah ketika waktu ada Menteri BUMN kita Erick Thohir menyebutkan bahwa Gen Z itu generasi yang lemah katanya kan gitu. Terus banyak ngeluh gitu, ekspektasi tinggi. Nah, tanggapan Surya sendiri gimana? Sebentar ya, mikir dulu. Apakah ada rasa pengen gue pengen ngebuktiin bahwa si Gen Z ente gitu sebenarnya, atau memang gue mah jadi diri sendiri aja, don't care gitu? Ya, kalau ada rasa ingin membuktiin bahwa Gen Z itu gak lembek sih ada ya, cuman saya mah jadi diri saya dulu aja sendiri, soalnya ya saya menekuni bakat yang saya bisa juga kan. Cuman emang belum kesampaian aja. Bakatnya mau jadi apa? Katanya mau jadi atlet badminton. Betul ya, cuman di sekolah pun kalah sama ketua eskul. Ketua eskul nggak apa-apa. Tapi dengan sekarang gitu, sebenarnya Gen Z aware nggak sih dengan kehidupan sekarang yang kayak katanya sih sekarang kan lagi susah cari uang gitu, terus kerasa nggak sih sama Gen Z sendiri atau gimana? Ya kerasa ya, soalnya kan Gen Z itu dari 99 ya. Dari 99. Meskipun kita yang baru lulus juga, kalau misalkan baru lulus banyak kan ya yang misal langsung cari pekerjaan gitu. Yang nanya-nanya kerjaan kemana, kesini kesitu kalau gak kuliah. Tapi dengan adanya teknologi kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut ya, misalkan jadi dropshipper atau influencer contohnya, bisa nge-live juga jual barang. Itu juga rata-rata hampir banyaknya itu kan Gen Z kalau nggak salah ya. Dilihat dari yang peluang makin besar lah gitu ya, makin besar karena adanya teknologi juga. Ya memang sih setiap generasi pasti punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing mungkin ya gitu. Cuman Surya sendiri ada perasaan takut nggak sih kalau dengan ya sekarang dengan keadaan sekarang lah, Indonesia sekarang susah cari gawe gitu, apalagi sebentar lagi kan mau lulus gitu, tahun depan ya, tahun depan mau lulus. Ada ketakutan tersendiri nggak? Pastinya ada ya Pak. Kalau bahasnya soal ketakutan buat kedepannya, juga pasti juga ada kan ya. Kalau misalkan saya
amit-amit ya gak keterima SNBP gitu, saya juga pastinya mau cari kerja. Nah di situ juga saya bingung kan mau kerja kemana, sedangkan kondisi Indonesia saat ini buat pekerjaan aja sulit. Kemarin juga saya lihat ya bahwa 10 juta anak-anak remaja atau yang baru lulus fresh graduate masih menganggur karena kesulitan cari kerja. Nggak tahu 10 juta apa 10.000 gitu ya. 10 juta 10 juta ya, kalau nggak salah datanya ada ya. kemarin. Nah ada ya tapi tidak menjadi ketakutan yang berlebih kan gitu, maksudnya mah jadi ya kalau kata anak zaman sekarang mah jadi anxiety lah atau gimana lah gitu. Enggak ngeganggu kesehatan mentalnya sendiri gitu lah ibaratnya. Enggak lah pastinya itu. Soalnya Gen Z itu menurut saya lebih mentingin kesehatan mental daripada fisik. Konsep mungkin pola pikirnya begini ya, kalau misalkan mental tidak sehat, badan pun juga tidak sehat. Oh iya. Ada. Jadi yang penting itu mental dulu baru badan. Mental dulu baru Menurut badan. saya juga kesehatan mental lebih penting di atas. Bukan berarti kesehatan badan itu gak penting. Nggak penting. Ya. Tapi penting juga, tapi mental lebih penting gitu. Jadi kalau ada dulu peribahasa namanya mensana or corpore sano gitu. Ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, Ya, kalau nggak salah. nah Apa kebalik gitu, nggak tahu, saya balik lupa lagi gitu. Oke, berhubung sudah gelap ini tehnya gitu. Sebetulnya masih banyak nih yang pengen diobrolin lagi, ngulik-ngulik tentang generasi 99 kesinilah gitu ya, kalau saya boleh bilang, tentang kesehatan mental, tentang apa gitu. Soalnya saya teh kadang suka suka agak ke-trigger gitu ketika melihat scroll TikTok gitu. Gen Z lagi gitu, ada yang ngomongin generasi strawberry lah gitu. Ada apa-apain lembek, entah mungkin karena saya tinggalnya di kota besar, bukan Tasik juga kota besar sih sebetulnya, tapi apakah memang di ibu kota gitu, apakah di ibu kota memang begitu sedangkan ke desanya enggak gitu, atau gimana gitu ya, saya juga pengen tahu juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Surya buat teman-teman yang nonton nih dari Orasi Media nih. Aduh. Kenapa aduh Kata-katanya apa ya? kamut kata-kata mutiara, quote. Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini lah, etalah kata-kata hari ini. Stay healthy ya buat kita kaum Gen Z, meskipun banyak hujatan-hujatan di sana di sini. Soalnya kesehatan mental itu penting, jangan asal terima cyberbullying di mana-mana. Nah, satu lagi, become yourself atau jadilah diri kamu sendiri. Mau itu Gen X, Gen milenial atau Gen Z, jadilah diri kamu sendiri. Karena yang tahu siapa kamu adalah diri kamu sendiri. Oke? Salam sehat dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakatruk mo mong